Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marcella Divagantari, NPM saya 2411062. Di video kali ini saya akan menjelaskan tugas pertemuan 3 dan 4 mengenai penggunaan 3 jenis metode utama dalam pemrograman berorientasi objek, yaitu konstruktor, mutator, dan aksesor menggunakan bahasa Java. Di sini kita akan melanjutkan pada program sebelum yang sudah kita buat. Pada bagian atribut kita akan menambahkan private. Tujuannya untuk keamanan data. Dengan kata kunci private, variabel tersebut dikunci di dalam kelas mahasiswa. Lalu di bagian ini kita akan menambahkan public mahasiswa. Ini adalah bagian konstruktor. Tujuannya sebagai pintu masuk pertama saat objek dibuat. Kenapa harus public? Karena konstruktor harus bisa diakses oleh siapa saja, termasuk kelas main, agar kita bisa membuat objek baru. Lalu kita tambahkan tis nama. Kata kunci tis digunakan untuk memberitahu Java bahwa nama yang ada di atribut kelas harus diisi dengan nama yang baru saja dikirim dari luar. Lalu kita tambahkan juga seperti umur maupun jurusan. Selanjutnya kita tambahkan public void atau bagian mutator. Ini sebagai pintu resmi untuk mengubah data. Kenapa kita pakai ini? Karena atributnya tadi private, kita butuh metode public ini sebagai perantara. Di dalam metode ini kita bisa menambahkan validasi. Lalu kita tambahkan public void set umur maupun selanjutnya nanti seperti set jurusan. Kita bisa kasih aturan kalau umur yang diinput tidak boleh angka minus. Jika kita pakai private, kita bisa kontrol itu di sini. Lanjut ke bagian aksesor. Ini kita tambahkan public string get nama. Ini sebagai pintu resmi untuk melihat data. Kenapa pakai ini lagi? Karena kelas luar tidak bisa melihat langsung atribut private. Maka metode ini bertugas mengembalikan nilai tersebut dan mengembalikannya atau return ke si pemanggil. Sama di bawah ini kita tambahkan juga untuk bagian get umur dan get jurusan. Lalu bagian ini kita tambahkan public pada void tampilkan data, tujuannya agar metode tersebut bisa dipanggil dari mana saja. Lalu kita pindah ke main Java. Di sini kita akan menunjukkan hasil kerja dari konstruktor. Kita tidak lagi mengisi data satu-satu seperti satu nama maupun yang di bawah ini, tapi langsung dalam satu baris seperti ini. Sama seperti sebelumnya di bagian mahasiswa 1, kita akan lakukan juga di bagian mahasiswa 2. Kita hapus lalu kita tambahkan di satu baris saja. Seperti ini. Pada bagian ini saya akan memanggil aksesor get nama. Pada baris ke-8 saya akan mendemonstrasikan penggunaan aksesor atau getter untuk mengambil data nama saja dari objek mahasiswa pertama. Lalu di baris ke-10 saya menggunakan metode mutator untuk mengupdate umur mahasiswa kedua. Ini membuktikan bahwa meskipun atributnya private, kita tetap bisa mengubah datanya melalui jalur metode setter yang aman. Terakhir saya memanggil metode tampilkan data untuk menampilkan hasil akhir dari semua objek ke layar konsol. Pada saat tombol run diklik, program akan mengeksekusi metode main. Pertama, konstruktor membuat objek dan mengisi datanya. Kemudian, aksesor mengambil nama untuk ditampilkan, dan mutator memperbarui data umur di memori. Hasil akhirnya terlihat di jendela output, semua informasi muncul dengan rapi dan status build successful, menandakan seluruh logika metode tadi berjalan dengan sempurna.